pengukuran jangka sorong ini mirip dengan mikrometroskop. Nah, apa yang mirip? Dia itu memiliki dua buah skala, yaitu skala utama. Nah, ini yang atas skala utama, dan yang bawah ini adalah skala Nonius. Skala utama dia satuannya dalam sentimeter ini ya, 4 cm, 5 cm, ini 4,5 cm, dan seterusnya. Kalau yang bawah dia itu berada dalam skala 1/100 cm. Jadi ini 0/100, 1/100 cm, 2/100 cm, dan seterusnya. Ini 5/100 cm. Nah, karena segmen terkecil di skala jangka sorong ini 0 sampai 1 ini nilainya adalah 1/100 cm. Satu segmen nilainya adalah 1/100 cm atau 0,01 cm gitu ya, 0,01 cm. Berarti kita bisa katakan NST-nya, nilai skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Nah, next, berapakah ketidakpastiannya untuk pengukuran tunggal menggunakan alat ini? Nah, karena NST-nya tadi kita ketahui adalah 0,01 cm, berarti ketidakpastiannya adalah setengah dari NST itu, yaitu setengah dari 0,01 cm, itu 0,005 cm. Nah, dalam satuan cm, ketidakpastiannya itu dia memiliki 3 angka di belakang digit, 3 digit di belakang koma. 3 digit di belakang koma. Itu dalam satuan cm. Berapakah hasil pengukurannya? Yang pertama perlu kita lihat adalah angka di skalanya utama yang berada tepat di sebelah kirinya nolnya Nonius. Nah, ini adalah 0 milik Nonius. 0 milik Nonius. Nah, kita cari di skala utama yang tepat di sebelah kirinya nolnya Nonius. Itu siapa? Nah, yang ini, garis yang ini. Nah, yaitu sebesar 4 cm. Nah, kita tulis dulu saja. Skala utama 4 cm. Ini skala Nonius. Nah, kemudian kalau sudah tahu skala utama yang kita gunakan adalah 4 cm, kita cari di skalanya Nonius yang garisnya itu lurus dengan garisnya skala utama. Kita lihat yang mana. Oh, yang ini. Angka 10 ini garisnya lurus dengan skala utamanya. Berarti pada skala Nonius hasilnya adalah 10/100 cm atau 0,10 cm. 0,10 cm. Kemudian kita jumlah. Nah, hasil pengukurannya adalah 4,10 cm. Nah, kemudian sambil kita ingat lagi, tadi pada ketidakpastiannya untuk satuan cm dia ada 3 angka di belakang koma. Berarti hasilnya ini juga harus 3 angka di belakang koma. Jadi 4,100 cm. Kemudian sebuah kubus diukur panjang rusuknya sebagai berikut ini. Berapakah volume kubus yang terukur? Untuk mengetahui volume suatu kubus, kita harus tahu dulu berapakah rusuk kubus itu. Nah, seperti tadi ya, skala utama. Ini skala Nonius. Nah, kita lihat di skala utama ini yang berada tepat di sebelah kirinya 0 Nonius itu yang mana?
Ya, yang berada tepat di sebelah kirinya adalah angka 10 cm. Nah, berarti ini 10 cm. Kemudian skala nonius yang lurus dengan atasnya yang mana? Nah, yang ini ya. Ini noniusnya itu lurus dengan atasnya. Nilainya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang lurus adalah 2. Berarti skala nonius yang terpakai adalah 2/100 cm atau 0,02 cm. 0,02 cm. Jadi 10,02 cm. Nah, karena dia harus 3 angka di belakang koma, kita tambahin sini seret, jadi 10,020 cm. Volume kubus itu kan rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Nah, volume kubus itu adalah rusuk pangkat 3. Berarti 10,020 cm dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 1006,0120 cm kubik. Nah, kemudian ini jangan buru-buru, kita harus analisa kembali. Rusuk ini memiliki berapa buah angka penting? Dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 buah angka penting. Karena ini anaknya memiliki 5 buah angka penting, maka hasilnya karena ini adalah perkalian, dia juga harus memiliki 5 buah angka penting. Jadi kita bulatkan menjadi 1006,1234 cm kubik, yaitu 5 buah angka penting. Selanjutnya, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Volume kubus adalah titik-titik. Nah, sama seperti itu ya. Volume itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm, yaitu hasilnya adalah 1000 cm kubik. Ini memiliki 2 buah angka penting, ini 2 buah angka penting, ini 2 buah angka penting. Jadi ini juga harus memiliki 2 buah angka penting. Nah, dari A, B, C, D, E yang memiliki 2 buah angka penting itu yang mana? Nah, kita lihat satu-satu. 1000 cm kubik dia memiliki 1, 2, 3, 4. Oh, dia memiliki 4 buah angka penting. Berarti dia ditolak. Yang B, 1, dia 1 angka penting, ditolak. Yang C, 1, 2, 3, 4 buah angka penting, ditolak. Yang D, 1 buah angka penting. Dan yang E, 1, 2 buah angka penting. Nanti kita pilih yang E. Aduh. Selanjutnya, Rizky Febriansyah melakukan pengukuran massa jenis balok menggunakan jangka sorong seperti pada gambar berikut ini. Nah, panjang skala utama, skala nonius, skala utama, skala nonius, skala utama, skala nonius. Nah, skala utama ini kita lihat dulu. Di skala utama yang berada di sebelah kirinya 0 nonius ini kan yang ini ya. Nah, ini nilainya adalah 1,12345678, 1,12345678.
Ini berarti kita tulis 1,8 cm. Kemudian skala nonius yang lurus dengan atasnya adalah yang ini. Nah, 1, 2. Berarti 2 per 100 atau 0,02. 0,02 dijumlah jadi 1,82. Nah, karena ini harus 3 digit di belakang koma, jadi 1,820 cm. Kemudian lebarnya ini ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 0,4 cm. Skala nonius yang lurus atasnya adalah ini, nah, 6, berarti 6 per 100 atau 0,06. 0,06. Nah, ini kita jumlah, lebarnya adalah 0,460 cm. Kemudian tingginya ini 1,3 cm. Bawahnya yang lurus yang mana ya? Ini pas tinggal 5, berarti 0,05 cm. 1,350 cm. Nah, bagaimana kan sih harus menuliskan laporan massa jenisnya? Nah, kita tahu massa jenis suatu benda itu bisa kita hitung menggunakan persamaan M per V, massa dibagi volume. Nah, karena ini bentuknya balok dan volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti kita bisa ubah ini menjadi rumusnya adalah massa dibagi panjang dibagi lebar, massa dibagi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian kita substitusikan rho sama dengan massanya adalah 60, ini 60,00, panjangnya adalah 1,820, lebarnya 0,460, dan tingginya adalah 1,350. Ini kalau kita hitung ya, itu berada 53,0870 gram per cm kubik. Nah, kemudian kita lihat dulu berapa angka penting mereka. Nah, pada operasi perkalian, pembagian, kuadrat dan akar kuadrat itu angka penting hasil operasinya itu sama dengan angka penting yang paling sedikit daripada induk-induknya. Nah, kita lihat masanya memiliki berapa buah angka penting. Masanya memiliki 1, 2, 3, 4 buah angka penting. Panjangnya 1,820, 1, 2, 3, 4 buah angka penting. Lebarnya 3 buah angka penting. Tingginya 4 buah angka penting. Nah, dari 4, 4, 3, 4 ini, yang angka pentingnya paling sedikit itu yang mana? Oh, yang lebar ini 3 buah angka penting. Oh, berarti massa jenisnya itu juga harus 3 buah angka penting. Berarti menjadi rho-nya adalah dibulatkan saja 53,1 gram per cm kubik. Itu sebanyak 3 buah angka penting. Kemudian ini soal teka-teki ya. Perhatikan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang berbeda-beda oleh penelitian berikut ini. Ini jadi mengukur objek yang sama, namun alat ukurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang menggunakan penggaris, ada yang setengah sorong dan sebagainya. Apabila ada satu di antara mereka yang melakukan pengukuran tidak sesuai prosedur, nah, menurut kamu siapakah dia? Ini menarik ini. Kita lihat seperti ini ya. Pengukuran itu kan tidak tepat pada nilai yang sebenarnya. Jadi ada yang namanya kesalahan mutlak ya. Kesalahan mutlak yaitu perbedaan antara hasil yang sesungguhnya atau nilai sesungguhnya dengan nilai yang terukur. Perbedaan antara nilai sesungguhnya
dan nilai terkurung itu kita sebut sebagai kesalahan mutlak. Jadi ketika kita mengukur sesuatu itu belum tentu nilainya itu sama persis dengan nilai sesungguhnya, tapi sebenarnya ada perbedaan walaupun mungkin sangat sedikit dan kita tidak terlalu menyadarinya. Nah, kita lihat nilai dari miliknya Anissa. Anissa itu mengukurnya dengan nilai 18,50 cm dengan ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Bisa kita katakan nilainya si Anissa itu berada di rentang sekitar 18,45 hingga 18,55 cm. Kemudian Fatir itu di rentang 19,0 dikurangi 0,5 yaitu 18,50 hingga 19,0 ditambah 0,5 yaitu 19,5. Kemudian ini Ilham Ardiansyah, ini alat ukurnya paling presisi ya, hingga 3 digit di belakang koma. 18,50 dikurangi 0,005 berarti 18,545 hingga 18,550 ditambah 0,005 18,555. Kemudian milik Jasmine ini 17,5 dikurangi setengah 17,0 hingga 17,5 ditambah setengah yaitu hingga 18. Kemudian pengukuran milik Nugi Octavian itu 18 plus minus 1 berarti 18 dikurangi 1 17 hingga 18 ditambah 1 19. Nah, dari pengukuran kelima anak ini yang nilainya itu di luar rentang sendiri itu kira-kira yang mana? Yang nilainya itu di sekitar di rentang berbeda sendiri itu yang mana? Nah, kita bisa gambarkan sebuah penggaris. Ini terendahnya berapa? 17 ya. Ini 17. Ini 17,5. Ini 18. Ini 18,5. Ini 19. Nah, kita lihat dari Anissa Latifah dulu. Anissa Latifah itu memiliki hasil pengukuran 18,45 hingga 18,55. 18,45 terus sekitar sini ya. Nah, ini milik Anissa ini 18,45 hingga 18,55. Kemudian Fatir Ahmad itu hasilnya 18,50 hingga 19,5. Nah, sampai sana 14 ya. hingga 19,5. Kemudian Ilham Ardiansyah itu dia ketemunya 18,545 hingga 18,55. Saya sekarang sini. Kemudian Jasmine Aulia dia mengukurnya pakai apa ya? Biru. 17,0 hingga 18. Sini. Dia di sini 17,00 hingga 18. Kemudian kalau pengukurannya milik Nugi itu ketemunya 17 hingga 19. Ini alat ukurnya spesifikasinya rendah ya, 17 hingga 19. Oh sini sampai sini maaf. Nah, kita perhatikan dari kelima anak ini yang meneliti sebuah objek yang sama. 4 di antara mereka itu menyentuh pada
nilai yang sama, yaitu di setelah sini nih. Nah, keempat anak itu menyentuh di daerah yang sama, di sekitar sini. Hanya yang warna biru ini ya, yang Jasmine Aulia ini, yang sama sekali tidak menyentuh angka di sekitar 18,5 sekian ini. Nah, jadi kalau misalkan ada pernyataan di antara mereka tuh melakukan pengumpulan tidak sesuai prosedur, kira-kira menurut kamu siapa? Nah, bisa kita duga yang melakukan pengumpulan dengan prosedur yang kurang tepat itu adalah Jasmine Aulia yang biru ini. Jadi kita bisa pilih 4. Next, nah ini penjumlahan. Kalau tadi perkalian pembagian kuadrat itu ya, ini penjumlahan, ini berarti 5,2555 ampere ditambah 12,48 ampere. Nah, ini berbeda dengan perkalian dan pembagian yang tadi. Yang penting tahu induknya tuh yang anggap pentingnya pasti itu siapa, langsung tahu anakan anggap pentingnya berapa hasilnya. Kalau ini sedikit berbeda, ini ya 5,2555 angka taksirannya adalah 5 yang paling belakang ini, sedangkan 12,48 angka taksirannya adalah angka 8. Jadi kalau kita jumlahkan, berarti ini 13 nyalangin 1 jadi 7,71. Nah, ini angka taksiran ini menurun ke bawah ya, jadi ini angka taksiran 8 nya juga menurun ke bawah. Nah, sedangkan angka penting itu hanya boleh memiliki 1 buah angka taksiran. Nah, jadi ini harus dibuat gimana cara biar dia hanya memiliki 1 buah angka taksiran. Gimana caranya? Bisa kita bulatkan menjadi 17,74 ampere. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.